merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Baginda dilahirkan di Babylon, namun kemudian berhijrah ke Mesir bersama para pengikutnya. Nabi Idris dikenali sebagai orang pertama yang menggunakan pena untuk menulis. Selain itu, dia juga dikatakan mempunyai ilmu dalam semua jenis bahasa yang ada. Nama sebenar Nabi Idris adalah Ahmud. Dia digelar Idris karena dia sering mempelajari manuskrip-manuskrip Nabi Adam. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Nabi Idris telah didatangi seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu memberitahu Nabi Idris bahwa dia mau menjadi sahabatnya. Nabi Idris dengan hati terbuka menerima kedatangan lelaki tersebut dan bersahabat dengannya. Namun, setelah Nabi Idris bersahabat dengan lelaki itu, dia merasakan perilaku lelaki itu tidak seperti manusia biasa. Nabi Idris akhirnya menanyakan kepada lelaki itu tentang siapakah dirinya yang sebenar. Lelaki itu kemudian memberitahu bahwa dia adalah malaikat maut. Nabi Idris kemudiannya bertanya tentang tujuan kedatangan malaikat maut. Malaikat maut menceritakan bahwa kedatangannya bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, tetapi hanya untuk menziarahi Nabi Idris dengan izin Allah. Nabi Idris kemudian mengatakan kepada malaikat maut bahwa dia mempunyai satu permintaan. Malaikat maut bertanya apakah permintaan yang dimaukan Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris meminta malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris berkata bahwa dia ingin merasakan mati, agar dapat beribadah kepada Allah setelah merasakan sakaratul maut. Malaikat maut berkata, dia tidak boleh mencabut nyawa seseorang melainkan dengan perintah Allah. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah mencabut nyawa Nabi Idris, malaikat maut menangis. Dia berdoa kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan semula. Allah kemudiannya menunaikan permintaan malaikat maut dan menghidupkan Nabi Idris semula. Setelah Nabi Idris dihidupkan semula, malaikat maut menanyakan tentang bagaimanakah rasanya sakaratul maut itu. Nabi Idris menceritakan bahwa sakitnya sakaratul maut itu seperti kulit binatang yang dilapah hidup-hidup, malah 1000 kali lebih sakit. Nabi Idris kemudian berkata bahwa dia mempunyai permintaan yang lain. Dia meminta malaikat maut untuk membawanya ke neraka. Dia mahu melihat keadaan neraka supaya dapat beribadah kepada Allah setelah melihat pedihnya azab di dalam neraka. Malaikat maut berkata dia tidak boleh melakukan hal itu melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris pergi ke neraka. Setelah berada di dalam neraka untuk beberapa ketika, Nabi Idris minta dikeluarkan karena gerun melihat keadaan dan azab di dalam neraka. Sesudah dikeluarkan dari neraka, Nabi Idris kemudiannya berkata bahwa dia ingin melihat surga. Malaikat maut berkata bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu, melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris ke surga. Setelah Nabi Idris berada di dalam surga, malaikat maut memanggil Nabi Idris untuk keluar dari surga. Malaikat maut berkata sudah tiba masanya untuk Nabi Idris pulang. Nabi Idris kemudian mengatakan bahwa dia perlu masuk semula ke dalam surga untuk mengambil sepatunya yang ditinggalkan di bawah sebuah pohon. Setelah menunggu untuk beberapa ketika, malaikat maut memanggil Nabi Idris untuk membawanya pulang. Kemudian, Nabi Idris mengatakan bahwa dia tidak mau pulang dan ingin tinggal di dalam surga. Nabi Idris memberitahu malaikat maut bahwa Allah berfirman, sesiapapun yang telah masuk ke dalam surga, maka dia akan kekal di dalamnya buat selamanya. Malaikat maut kemudiannya menjawab, hanya orang yang sudah mati sahaja yang boleh masuk dan tinggal di dalam surga. Nabi Idris kemudian mengatakan bahwa dia sudah pernah merasai kematian. Malaikat maut kemudian mengadu kepada Allah tentang perkara ini. Kemudian Allah memberitahu kepada malaikat maut untuk membiarkan sahaja Nabi Idris tinggal di dalam surga karena Allah telah menetapkan Nabi Idris untuk menjadi penghuni surga sejak azali lagi. Sebahagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris telah diwafatkan buat kali kedua di dalam surga yang didudukinya pada ketika itu. Namun sebahagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup di dalam surga itu sehingga ke hari ini.